Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, kita jumpa lagi di channel ini. Semoga kabarnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di dalam suasana berkah Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah Asus. Kita akan perbaiki sebuah Asus, laptop Asus dengan model K43E. Kerusakannya adalah no display, namun ketika dihubungkan ke external monitor menggunakan port VGA, laptopnya bisa display ke eksternal, tidak display ke internal. Baik, kita akan tunjukkan kondisinya. Jadi laptop nyala, ini tombol power bisa dilepas karena kita nggak pakai CMOS. Kalau nggak pakai CMOS langsung nyala ya ketika mendapatkan sumber power. Jadi laptopnya nyala seperti ini, namun layarnya nggak mau nyala. Ini kalau kita tancapin ke eksternal, ini pada monitor eksternal bisa nyala normal. Normal ya. Bloknya nyala normal. Jadi kondisinya seperti itu sahabat semuanya. Bisa menyala hanya di eksternal saja, tentu saja bisa booting, namun ketika pada monitor internal ini tidak muncul gambar apapun. Lalu kalau seperti ini bagaimana kita memulai analisa? Tentu kita cek suplai tegangan dulu yang ke monitor ya. Kita bisa cek tegangan di LVDS, di port LVDS-nya. Kita cek port suplai tegangannya masuk nggak ke monitor. Nah ini 3 PS LCD. Baik, kita cek tegangan di pin nomor 2 dan 3. Baik, ini kondisi nyala laptopnya, ampernya 0,48. Ini kalau tampil seharusnya ada di posisi BIOS mungkin ya. Pin 2 tidak ada tegangan, seharusnya 3 volt. Ini ambil dari induktor ini sebagaimana di board view, sumbernya berarti di sini 0 juga, nggak ada tegangan. Kemudian terhubung ke MOSFET ini. Nah, sumbernya di sini 3 voltnya. Nah, ini ada 3,3 volt, 3,2, 3,3 volt. Baik, berarti ini sumbernya suplai tegangannya ke sini ya. Dari sini ya ngambilnya 3,3 volt melalui MOSFET ini masuk ke coil, baru ke pin nomor 2 dan 3 di port LVDS, baru masuk ke LCD. Jadi tegangan ini tidak muncul, makanya tidak mungkin dia mau display. Maka kita harus cari tahu kenapa kok tidak mau display.
Kemudian satu tegangan lagi ya yang mesti kita cek, yaitu yang 19 voltnya. Ini yang ke backlight, lampu backlightnya kalau nggak salah, inverter. Satu lagi kita cek dengan 19 volt di pin ini. Ini sumbernya 18.8 volt. Kemudian ini yang masuk ke pin, ada normal ya. Baik, ini normal, cuma 3 voltnya aja nggak bisa muncul. Baik. Kita kembali ke board view dulu. Jadi tadi ini MOSFET-nya ya, sumbernya plus 3 VS, ini sudah keluar. Cuma di sini tidak ada tegangan sama sekali. Kita harus tahu dulu ini MOSFET apa. Di sini ada keterangan N channel ya, N channel MOSFET. Maka MOSFET ini akan bekerja kalau gate-nya high, gate-nya mendapatkan tegangan. Kita turun dulu dari mana gate-nya dapat tegangan. Ini kapasitor, ini resistor, terhubung ke ground. Baik, ini kita turut jalur gate ini ya. Ini gate-nya. Pada kondisi normal, kalau pengen tegangannya 3 volt dari sini nyebrang ke sini, maka gate-nya harus high, gate-nya harus high. Harus ada tegangan di gate. Tadi kita cek 0 volt, makanya tidak bisa nyebrang ke sini tegangannya. Baik, kita cari. Ini keterhubung ke MOSFET ini N channel MOSFET. Ini double MOSFET ini ya. Ini adalah datasheet dari MOSFET tadi. Nah, ini kelihatan di sini. Ini adalah double MOSFET. Jadi di dalam MOSFET tadi kecil tadi ada 2. Kalau kita lihat di MOSFET yang kecil ini, yang kakinya 6. Nah, ini adalah double MOSFET. Kita lihat tadi pin nomor berapa tadi? Pin nomor 3 ya. Pin nomor 3, kita cek pin nomor 3 itu ngambil dari sumber mana. Kalau berdasarkan datasheet ini, pin nomor 3 itu sumbernya dari pin nomor 4, gate-nya pin nomor 5, sumbernya nomor 4. Oke, kita cek nomor 4. Pin nomor 4 itu apa? Nah, pin nomor 4 ground. Gate-nya pin nomor 5, gate-nya pin nomor 5. Kita cek gate-nya pin nomor 5. Berarti karena ini N channel ya, kalau 5 ini high, tegangannya ada, maka 3 tadi terhubung ke 4, yang berarti terhubung ke ground, maka pasti 3 akan 0 volt. Kalau 5 ini tidak ada tegangan, baru 3 ini baru 4 ini baru 3 tadi tidak terhubung ke ground. Jika ada tegangan, dia tegangannya pasti muncul. Maka kita selanjutnya akan cek pin nomor 5, ada nggak tegangan. Sederhana ya ini. Kita cek pin nomor 5. Kok malah nyala? Kita matikan dulu. Oke, kita nyalakan lagi.
nyala. Jadi tadi pas kita sentuh pin nomor 5 itu ada apa, layarnya itu langsung kayak kepicu gitu. Dan sekarang malah nyala ini. Ya, layarnya malah nyala ini. Cek dengan pasti sudah muncul ini, karena sudah nyala. Muncul 3.2 volt. Coba kita cek pin nomor 5. Tidak ada tegangan. Oke. Mungkin nggak MOSFET-nya ini yang rusak. Kita picu gate-nya, dia langsung bekerja. Baik, coba kita kembali dulu ke boot view ya. Ini sekarang sudah nyala malah laptopnya. Jadi pin nomor 5 itu dari mana ini? L VDD discharge. Ini kemana ini? Oh, langsung 3V. Jadi gate yang pin 5 ini ngambilnya tegangannya dari pin 6 ini. Karena dia nyambung sama pin 6 ya. Dari sini ini resistor, yang pin 6 resistor ini terhubung ke sini ya. Ini resistor. Nah, pin 6 ini plus 3V. Inilah pemicu MOSFET ini. MOSFET yang double MOSFET tadi, pin nomor 5. Selama ini tidak aktif, maka pin 5 ini akan dapat tegangan 3 volt dari sini. Tadi pas kita cek itu, kita sentuh gitu, dia langsung apa namanya, monitor tuh langsung lap gitu, meskipun nggak normal, cuma ada ketika kita sentuh gate-nya itu ada pengaruh di layar. Begitu kita matikan, kita cabut chargernya, kita masukkan lagi, langsung nyala. Tadi pas kita cek ininya, pada saat itu ini memang 0. Maka kalau kondisinya seperti ini, bagaimana sahabat semuanya? Tentu untuk memastikan, kita harus mengembalikan kondisi laptop ini. Kita maksudnya bukan kita kembalikan, maksudnya kita tunggu agar ini nanti kembali ke posisi semula, baru nanti kita langsung cek ke pin nomor 5 dari MOSFET ini. Kita cabut powernya dari MOSFET ini, kita cek lagi pin nomor 5 nya. Pada saat ngeblank itu pin nomor 5 nya itu tegangannya ada berapa. Baik, sementara kita tunggu agar kembali ngeblank, kita juga akan sholat dulu nih. Baik sahabat semuanya, kita akan coba lagi. Sudah kita tinggal sholat tadi sekitar berapa menit ya. Barangkali sudah ngeblank lagi. Kita masukkan chargernya, langsung nyala sekarang. Nih, kita tunjukkan nih ya. Tuh, langsung nyala. Ditunggu matinya malah menyala. Baik sobat semuanya, ini ada dua kemungkinan ya yang kita prediksi rusak, yaitu antara MOSFET ini dan MOSFET ini.
Baik, ini ada dua ya, ada kedua kemungkinan. Kita coba tunjukkan ya. Ini MOSFET ini kita lihat pin 5 dan pin 6 ini jadi satu. Ya. Ini ada dua MOSFET. Yang pertama adalah MOSFET yang menghubungkan pin 4 dan 3 yang gate-nya 5. Kemudian ada satu MOSFET lagi yang menghubungkan antara pin 6 dan pin 1, gate-nya 2. Kita bisa lihat di sini MOSFET yang kedua. Tadi yang kita bahas MOSFET pertama, sekarang MOSFET yang kedua. MOSFET yang kedua gate-nya 2. Ini nanti menghubungkan pin 6 dan pin 1. Padahal pin 6 ini jadi satu sama pin 5 dan pin 1 ini ke ground. Ya, karena ini N-channel, jika dua ini ada tegangan high signalnya, maka pin 6 dan 1 akan terhubung sehingga menyebabkan pin 6 tegangannya 0. Meskipun ada supply dari sini ya 3 volt, ini tetap 0 karena terhubung ke ground. Yang menyebabkan gate pada MOSFET satunya pin 5 ini 0 juga, sehingga 4 dan 3 tidak terhubung. Ini efeknya apa? Ini efeknya ya, ini MOSFET ini besar tadi, gate-nya dapat tegangan. Dapat tegangan dari mana? Dapat tegangan dari ini dari sini. Tuh, dari 3 dapat tegangan dari sini. Pin nomor 3 dari resistor ini. Kemana ini? Ini ya ke 4. Ini kan resistor yang menghubungkan 3 ke 4. Nilai tegangannya pada pin nomor 4 12 volt, 12 Vs. Ini nanti akan masuk ke pin 3 dan mengaktifkan MOSFET ini. Nah, dari penjelasan MOSFET yang kedua ini sahabat semuanya, ini bisa menjadi penyebab juga. Bagaimana analisanya? Analisa begini. Misalnya tadi posisinya 3 dan 4, posisinya 3 ya. Ini terhubung ke ground. Kenapa? Karena nilai tegangannya 0. Tadi kita cek 0 ya, yang menyebabkan MOSFET utama ini tidak bisa aktif. Kemudian pertama penyebab 3.0 ini adalah yang pertama karena gate-nya 5 ini tegangannya high, sehingga 3 dan 4 terhubung. Ini ground 4-nya. Sekali lagi kita ulang-ulang biar paham. Yang belum paham, yang sudah paham ya dinikmati saja. Jadi kemungkinan pertama yang menyebabkan 3 ini adalah 5-nya high. Nah, sekarang yang kedua, kemungkinan penyebabnya pin 3 ini 0 adalah 5 memang tidak high, tapi karena MOSFET ini rusak sehingga 3 ini terhubung ke 4. Terhubung mungkin secara tidak langsung, mungkin bisa saja ya terhubung secara, ya mungkin karena dia ada kerusakan di dalam misalnya, sehingga ada resistansi yang terlalu rendah yang menyebabkan tegangan koneksi antara 3 dan 4 ini sedikit terhubung gitu. Nah, sekarang yang pin 5. Kalau sudah begini ya, kalau sudah begini tadi, ya solusinya MOSFET diganti. Kemungkinan yang pertama tadi adalah yang menyebabkan pin 3 ini 0 karena terhubung ke 4. Penyebabnya karena pin nomor 5 sebagai gate dari MOSFET pertama 43 ini tegangannya tinggi pada pin ini sehingga 4 dan 3 terhubung jadi 0. Nah, yang kedua ini penyebab pin 5 ini tinggi adalah yang pertama MOSFET ini. Tadi kita sudah jelaskan. Karena MOSFET ini tidak aktif, nah tentu saja tidak aktif ya, karena dia sumber tegangannya dari output MOSFET ini, melalui resistor ini. Tentu saja tidak aktif.
Yang pertama itu. Jadi karena ini tidak aktif, dia tetap mendapatkan tegangan 3 volt dari sini melalui resistor ini. Kemungkinan yang kedua adalah ya tentu saja karena pin 6 dan 1, karena satu ini ground, tidak terhubung. Penyebabnya karena penyebabnya 6 dan 1 tidak terhubung atau tidak aktif ya karena pin 2 sebagai gate dari MOSFET ini, MOSFET yang kakinya 612 ini, pin 2 yang pada saat aktif menghubungkan 6 ke 1, gate-nya ini tidak ada tegangan, sehingga ya 6 ini tetap, 6 dan 5 ini tetap dapat tegangan dari sini 3 volt. Padahal pada saat kondisi bekerja, pada saat normal tentu 2 ini harus ada tegangan, tujuannya biar 5 ini jadi 0 ya. Karena ketika 5 ini jadi 0, maka 3 ini dapat tegangan dari sini 12 volt. Nah, maka sebetulnya pada saat kondisi blank tadi kita perlu cek pin nomor 5 dan pin nomor 2 sebagai kunci double MOSFET. Tadi kondisinya sahabat semuanya, pada saat kita mau cek tegangan pin nomor 5 itu, ketika kita sentuhkan probe ke gate dari MOSFET ini 543 ini, dia langsung aktif. MOSFET ini langsung aktif, yang bisa dibuktikan dengan aktivitas pada layar monitor, langsung lap gitu layar monitor. Apa buktinya? Jadi tentu saja pada saat kita menyentuhkan probe di pin nomor 5 ini, karena kita menggunakan avometer dan salah satu probe-nya, probe yang hitam kita sentuhkan ke ground, maka tentu ada kita seperti memicu gitu ya, seperti memicu MOSFET ini, sehingga dia jadi MOSFET ini jadi non-aktif, yang menyebabkan tiganya dapat tegangan 12 volt. Nah, terus gimana ini? Mungkin nggak MOSFET ini rusak? Jadi pada saat tadi tiganya ini 0 volt, pada kondisi normal seharusnya ini tinggi nilainya tegangannya. Dari pas kita sentuhkan probe ke sini, dia jadi lepas dari 4. Sentuh probe malah jadi 0. Mungkin nggak ada pengaruhnya dengan MOSFET yang kedua. Misalnya kalau MOSFET yang kedua ini dia dapat gate-nya dapat tegangan tinggi, normal tentu ya. Ini dan ini terhubung singkat ke ground. Pin 1 dan pin 6 terhubung singkat ke ground. Kemudian kita sentuh pin nomor 5 menggunakan probe. Kalau laptop kita sentuh menggunakan probe, padahal probe AVO satunya terhubung ke ground juga, tentu nggak ada ini ya, nggak ada nggak ngefek apa-apa ya, karena sama dengan kita menyentuh 2 ground dengan posisi yang berbeda gitu saja, sama-sama groundnya. Berarti kondisi ini tidak mungkin, ini ada tegangan, ini terhubung singkat 1 dan 6, kita sentuh pin nomor 5, pin nomor 5 dan 6 terhubung juga ya, kita sentuh sini, ini jadi aktif. Rasanya nggak mungkin, karena biasanya kalau kita sentuh ground nggak ngefek apa-apa. Justru yang mungkin adalah ini aktif, tegangannya ada, namun karena MOSFET ini bermasalah sehingga 1 dan 6 nya tetap tidak terhubung ke ground ya. Ini tegangan tetap ada dari sini 3 volt, yang menyebabkan 4 dan 3 terhubung singkat. Nah, kemudian begitu kita sentuh ini,
pin 5 dan 6 ini, karena probe 1 AVO saya ke ground, kita sentuh mungkin ada nilai impedansi tertentu. Begitu 6 ini dapat strom, akhirnya MOSFET MOSFET yang kedua ini jadi tiba-tiba aktif, sehingga 6 dan 1-nya terus sama-sama terhubung, 6-nya jadi ikut terhubung ke ground karena dipicu oleh avometer tadi. Nah, kalau dua kemungkinan ini tadi kuat indikasinya lebih kuat ke kerusakan pada MOSFET ini. Tentu saja ada kemungkinan yang lain. Apa misalnya? Kemungkinan yang lain adalah pin nomor 2 LVDDEN PCH, ini yang terhubung ke PCH ya. Ini memang tidak ada sinyal, tidak ada tegangan, yang menyebabkan ya 1 dan 6 ini ya santai saja. 6 tetap akan mendapatkan tegangan dari 3 volt yang terhubung ke 5, sehingga 4 dan 3 short, 3 tegangannya jadi hilang. Tapi kenapa ketika kita sentuh ini jadi terhubung ke sini? Nah, ini yang kalau kita lanjutkan analisanya ini nanti hubungannya sama ini, sama plus 3 volt ini. Kalau plus 3 volt kita sentuh, tiba-tiba bisa menyebabkan LVDDN PCH ini, pin nomor 2 ini tiba-tiba dapat sinyal dari PCH dan ini jadi aktif. Nah, itu mungkin juga, tapi sepertinya kemungkinannya kecil ya, tapi belum tentu juga. Itu jadi kemungkinan juga ya. Tadi kan terhubung ke PCH, tetap kemungkinan itu tetap ada juga. Bagaimana untuk memastikannya? Ya gimana lagi, kita harus menunggu biar ngeblank lagi. Jadi memang kisahnya sahabat semuanya, kisahnya laptop ini, kisah dari pemiliknya itu memang laptop ini tuh kadang mau menyala, kadang tidak mau menyala. Jadi memang kondisinya enggak. Nah, kebetulan pas kita cek di sini memang ngeblank, tidak mau nyala. Coba lagi, langsung masih mau nyala ini. Kalau kondisi nyala seperti ini, seperti tadi kita sudah sampaikan, ini kondisinya seperti ini. Pada saat seperti ini, pin nomor 2, nah ada tegangannya ya, 3.2 volt. Kemudian pin nomor 5, ini 0, 5 dan 6, dia ada tegangannya. Dan gate dari MOSFET besar ini 12 volt. Sini muncul 8.7 volt. Itu kondisi normal ya. Mungkin nggak PCH-nya yang rusak, atau nggak rusak ya, ada koneksi yang kurang bagus di PCH, mungkin enggak, mungkin saja. Bisa juga ini disebabkan oleh kondisi yang bukan hanya dari PCH ya, mungkin ada laporan yang tidak, kondisi kurang normal dari EC, bisa juga yang menyebabkan PCH tidak bisa memproduksi tegangan yang dipakai untuk memicu pin nomor 2 MOSFET tadi, MOSFET yang ini. Jadi banyak sekali kemungkinan. Baik, ini kita tunggu untuk memastikan, karena kalau nggak pasti ya ora sip. Bisa nggak MOSFET kita cek, kita lepas misalnya, kita cek manual pakai AVO, bisa juga.
Cuma kalau kondisi seperti ini tentu MOSFET-nya pasti akan terdeteksi normal juga. Misalkan kalau setengah-setengah memang harus ya butuh waktu agak lama. Jadi sepertinya video kita tunda dulu, mungkin kita lanjut besok atau kapan. Sekarang kita kerjakan yang lain. Baik, terima kasih. Baik, kita akan coba lagi. Siapa tahu sudah ngeblank lagi. Bismillah. Malah ada suara cetak, langsung nyala. Ini nol, tapi nyawa gitar. Baik, kondisi terakhir ini karena masih nyala normal seperti kemarin, kita menunggu dari kemarin, harapannya kembali ngeblank, ternyata malah normal terus. Cuma ada reaksi ya ketika kita sentuh gate dari MOSFET pertama yang di sini. Ini 0 volt, cuma ketika kita sentuh ada reaksi di layar monitor. Bukan hanya backlightnya ya, jadi bergaris sejenak. Jadi seperti kemarin pas awal itu, pas kita tunjukkan ke teman-teman semua, pas awalnya ngeblank, kita sentuh di pin ini, di gate MOSFET ini, kita sentuh di sini, tiba-tiba muncul reaksi di monitor. Namun itu yang kemarin itu dari nggak nyala jadi nyala ya. Muncul apa namanya, ada reaksi seperti ini, tiba-tiba bergaris-garis lap-lap gitu. Namun akhirnya setelah itu jadi nyala yang kemarin. Nah ini yang sekarang tetap nyala, cuma ketika kita sentuh di gate-nya MOSFET ini tetap ada reaksi lap-lap. Nah, maka dari itu kita akan coba untuk mengganti MOSFET-nya. Kita lihat nanti ada perubahan apa enggak. Baik, sudah kita ganti ya. Ini MOSFET-nya. Kita tunggu dingin, nanti setelah dingin kita coba. Baik sahabat semuanya, kita akan tes lagi. Bismillah. Langsung nyala ya, tentu langsung nyala. Tadi juga langsung nyala. Coba tes pin nomor gate-nya. Kita tes gate-nya seperti tadi. Tab 0 tegangannya. Nah ini sahabat semuanya ya. Ini tidak ada reaksi sekarang. Ketika kita sentuh gate-nya di MOSFET utama, tidak ada reaksinya. Coba kita tunjukkan ya. Nah,
tadi itu pas kita sentuh di gate. Jadi gate itu kalau di skema, kalau di boot view itu di sini. Pin nomor 5 ya. Jadi di sini ketika kita sentuh di sini tadi itu LCD-nya itu ada reaksi di LCD. Dia seperti tersentuh sesuatu gitu ya, langsung biar hanya sekejap ketika awal kita sentuh saja, tidak terus menerus. Nah, sekarang sepertinya sudah tidak ini. Terus coba sentuh di pin nomor 5 gate dari MOSFET. Ya, tidak ada reaksi sama sekali pada monitor, pada layarnya. Tadi itu ketika disentuh ini dan tegangannya tetap 0. Memang seharusnya 0 pada saat menyala. Ini yang 12 volt juga normal, 10 volt, 10.2. Jadi sudah ya, berarti ya memang itu MOSFET-nya sebagaimana kita prediksi yang kemarin, MOSFET-nya rusak. Untuk penggantian MOSFET bagaimana? Ini MOSFET seperti yang kita sudah jelaskan, ini karena ampernya kecil, kita lebih mudah nyari penggantinya. Yang penting yang jelas itu double MOSFET ya, double MOSFET N channel. Kita harus ganti dengan N channel juga. Banyak MOSFET yang model seperti ini di motherboard yang lain. Baik, kita akan lanjut, matikan dulu. Kita akan pasang perangkat-perangkat yang lain karena kita harus tes ke Windows juga. Baik, kita akan coba, ini RD sudah terpasang. Kita akan coba masuk ke Windows. Baterai CMOS juga sudah terpasang. Jadi demikian sahabat semuanya, ini adalah solusi dari laptop yang ngeblank, layarnya ngeblank. Kemarin problemnya adalah karena 3 volt yang menjadi supply screen itu tidak bisa muncul, disebabkan oleh adanya MOSFET ya, kemarin kita sudah jelaskan, disebabkan adanya tegangan yang tidak bisa melewati MOSFET yang menjadi jembatan antara sumber 3 volt menuju ke suplai tegangan di 3 volt yang ke LCD. Ternyata kita telusuri, ternyata problem ada di gate dari MOSFET ini, gate yang terhubung dengan MOSFET yang lain, double MOSFET, yang ternyata ada masalah di gate-nya juga ya. Tadi kita sudah jelaskan tadi di solusi yang sebelum kita ganti MOSFET-nya. Baik sahabat semuanya, tentu saja kondisi ini memang tidak selalu sama pada berbagai problem di berbagai model laptop. Yang ngeblank tidak selalu disebabkan oleh MOSFET ini rusak. Ngeblank juga tidak selalu disebabkan oleh hilangnya suplai tegangan yang ke screen. Penyebabnya bermacam-macam. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.